Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobatku semua, jumpa lagi di channel saya Kilux Channel. Saya akan memperkenalkan 6 sejarah alat musik tradisional Indonesia. Jangan lupa selalu bersyukur ya kawan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya. Nomor 1, alat musik gamelan. Alat musik tradisional gamelan memiliki sejarah yang panjang. Sebagian besar orang meyakini sebelum pengaruh Hindu datang, masyarakat Jawa telah mengenal 10 keahlian utama. 2 di antara keahlian itu adalah kemampuan untuk membuat dan memainkan wayang serta kesenian gamelan. Alat musik sejenis gamelan memang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, seperti misalnya di Bali, Madura, dan Lombok. Namun istilah gamelan Jawa mengacu secara umum pada gamelan di Jawa Tengah. Alat musik ini diduga sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi, dilihat dari adanya penggambaran masa lalu di relief Candi Borobudur dan Prambanan. Gamelan Jawa dengan irama lembut ini biasanya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Namun dalam perkembangannya, gamelan Jawa bisa berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik yang lengkap dengan penyanyi atau sinden. Sama seperti kebudayaan lain, seni gamelan juga mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Perubahan ini terjadi pada pembuatan maupun memainkannya yang saat ini juga dikolaborasikan dengan aliran musik modern. Nomor 2, alat musik tradisional angklung. Angklung tidak digunakan sebagai kesenian murni, melainkan sebagai kesenian yang berfungsi dalam kegiatan kepercayaan. Angklung hadir sejak zaman Hindu. Angklung pernah dipakai pada upacara ritual keagamaan, persembahyangan, sebagai pengganti genta, bel, yang digunakan oleh seorang pedanda, pendeta Hindu, dalam upacara keagamaan. Pada masa kerajaan Pajajaran Hindu, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan, dan pada saat terjadinya perang bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Angklung merupakan alat musik tradisional asli Indonesia. Alat musik angklung berkembang luas di Indonesia, terutama daerah Jawa Barat. Tidak diketahui kapan angklung mulai dibuat. Alat musik ini berkaitan erat dengan bambu, di mana sejak dahulu bambu memang akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Bambu sering digunakan untuk membuat rumah, perabot rumah tangga, dan kerajinan. Bahkan bambu juga sering digunakan sebagai bahan makanan. Nomor 3, alat musik tradisional tehian. Akulturasi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam proses perkembangan budaya di Indonesia. Alat musik tehian, misalnya, merupakan hasil dari perpaduan antara budaya Betawi dengan budaya Tionghoa. Alat musik tehian dimainkan dengan digesek. Alat musik tradisional ini terbuat dari kayu jati dengan tabung resonansi dari batok kelapa, dengan senar berjumlah 2 buah. Tehian menghasilkan nada-nada tinggi, biasanya dimainkan dengan alat-alat musik lainnya dalam musik tanjidor dan gambang kromong. Alat musik ini biasa dimainkan untuk mengiringi lenong Betawi dan ondel-ondel. Tehian masuk ke Indonesia pada abad ke-18 ketika zaman kolonial Belanda. Alat musik ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa yang menetap di Indonesia. Alat musik gesek ini merupakan satu dari 3 jenis alat musik yang sama dengan nada dasar yang berbeda. 2 lainnya adalah sukong dan kongahian. Di antara ketiganya, sukong memiliki ukuran paling besar, memainkan nada dasar G atau bass. Sementara tehian memiliki ukuran antara sukong dan kongahian, memainkan nada dasar atau rhythm. Adapun kongahian berukuran paling kecil, memainkan nada dasar D atau melodi. Di masa silam, tehian banyak dimainkan untuk menghibur pada pesta pernikahan, acara perayaan, hingga pemakaman. Saat ini, tak banyak yang mengenal alat musik ini. Keberadaannya semakin langka. Salah satu penyebabnya adalah lagu-lagu zaman sekarang yang tidak bisa diaransemen ulang menggunakan kongahian, tehian, dan sukong. Nomor 4, alat musik tradisional Sasando. Jika detikers penasaran dengan sejarah Sasando,
Ada beberapa versi yang mengisahkan awal mula alat musik ini. Salah satu cerita yang terkenal di masyarakat adalah kisah Sangguana yang terdampar di Pulau Dana, kemudian jatuh cinta pada putri raja. Hal ini dilansir situs pemerintah Kabupaten Rotendao. Agar diterima, raja memberikan syarat kepada Sangguana untuk membuat alat musik yang berbeda dari alat musik lainnya. Lalu, Sangguana mendapat ilham dari mimpi, yaitu ia memainkan alat musik berbentuk indah dan bersuara merdu. Akhirnya, Sangguana membuat alat musik yang disebut sasando dan memberikannya pada raja. Raja kagum melihat alat musik itu, kemudian merestui dan menikahkan putrinya dengan Sangguana. Sementara secara harfiah, nama sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasando yang artinya bergetar atau berbunyi. Sasando memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dari alat musik petik lainnya. Sasando terbuat dari bambu, kayu, paku penyangga, senar string, dan daun lontar. Di bagian utama, sasando berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu khusus. Pada bagian bawah dan atas bambu, terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya senar string. Lalu, bagian tengah bambu biasanya diberi penyangga untuk tempat senar direntangkan. Penyangga yang disebut senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berbeda di tiap petikan. Terakhir, ada wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar, biasa disebut dengan hai. Nomor 5. Alat musik tradisional kolintang. Kolintang adalah alat musik pukul tradisional Minahasa dari Sulawesi Utara, Indonesia yang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ansambel. Kolintang dalam masyarakat Minahasa digunakan untuk mengiringi upacara adat, tari, menyanyi, dan bermusik. Kayu yang dipakai untuk membuat kolintang adalah kayu lokal yang ringan namun kuat seperti kayu telur, Alstonia sp, kayu wonuang, Orchstomeles sumatrana mik, kayu cempaka, Elmeriliat siampaca, kayu waru, Hibiscus tiliaceus, dan sejenisnya yang mempunyai konstruksi serat paralel. Pada tahun 2013, alat musik kolintang dari suku Minahasa, Sulawesi Utara diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Etimologi kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan ceng untuk nada tengah. Dahulu, orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dengan mengatakan mari kita bertong ting teng atau dalam bahasa daerah Minahasa maimo kumulintang. Dari kebiasaan itulah muncul istilah kolintang. Dongeng Minahasa. Ada suatu cerita rakyat suku Minahasa tentang asal mula ditemukannya alat musik kolintang. Dalam suatu desa di Minahasa terdapat seorang gadis yang sangat cantik dan pandai bernyanyi bernama Lintang. Suatu hari Lintang dilamar oleh Makasiga, seorang pemuda dan pengukir kayu. Lintang menerima lamaran Makasiga dengan satu syarat, yaitu Makasiga harus menemukan alat musik yang bunyinya lebih merdu dari seruling emas. Makasiga dengan keahlian mengukir kayu berhasil menemukan alat musik tersebut, yaitu cikal bakal dari kolintang. Nomor 6. Alat musik tradisional Tifa. Negara Indonesia terkenal dengan beragam suku daerah yang di dalamnya terdapat segudang adat istiadat dan seni budaya yang berbeda. Salah satu kekayaan bangsa yang akan kita bahas kali ini adalah kekayaan negeri kita di bidang alat musik yang berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu Tifa. Alat musik Tifa ini cukup unik, menarik dan merupakan ciri khas dari bagian negara kita yang pastinya tidak akan kita temui di negara manapun. Pengertian alat musik Tifa. Tifa adalah salah satu kekayaan alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia bagian timur yang menjadi identitas diri khususnya bagi Papua dan Maluku. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh para laki-laki dewasa dengan dipukul menyerupai gendang. Tifa yang berasal dari Papua terbuat dari kayu lenggua yang terkenal kuat dan besar.
Kayu lenggua ini merupakan kayu dari khas daerah Papua yang dikenal memiliki kualitas nomor satu karena kayunya terkenal sangat tebal dan kuat. Pertama-tama, kayu lenggua ini dibentuk menyerupai tabung dan memiliki tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan daerahnya. Selanjutnya tifa akan diberikan lubang pada bagian dalam tabungnya agar menghasilkan suara yang nyaring saat ditabuh. Pada salah sisi ujung tifa biasanya akan ditutupi dengan kulit hewan rusa, namun di beberapa daerah ada yang menggunakan kulit biawak ataupun soa-soa yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian kulit hewan tersebut akan dipanaskan hingga tertarik kencang. Semakin kering kulit hewan tersebut semakin kuat dan nyaring suara yang dihasilkan. Setelah itu ditempelkan juga biji damar agar suaranya semakin nyaring dan merdu. Namun karena bentuknya yang ramping dan tidak terlalu berat, suara tifa ini terkesan lebih ringan, tidak seperti gendang yang suaranya terkesan berat dan berdengung. Terima kasih banyak sobatku semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.